Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita semuanya di hari yang ke-23 insyaallah Ramadan masih diberikan rahmatnya, diberikan hidayah petunjuk inayahnya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan semua aktivitas pribadi, aktivitas ibadah, aktivitas sosial, aktivitas spiritual kita semuanya berjalan dengan lancar, penuh dengan hikmah, penuh dengan segala kesehatan yang kita miliki. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hari ini, hari esok, kemarin, lusa, dan sampai hari kiamat insyaallah dan nanti. Saudaraku pemirsa SPMA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bertugas di Gunung Kidul ini sudah 1 bulan plus Ramadan yang ke-23 ini, sejak 1 Syakban sampai di yang kesekian di Ramadan ini. Saya merasa bersama-sama dengan makhluk surga, di mana dari setiap hari saya ditunjukkan oleh Allah hikmah-hikmah yang tiada terkira dimasukkan ke dalam setiap drama yang sedemikian memukau saya dapatinya. Sampai 15 ke depan ya, kita diberi waktu berapa? 15 atau 7 menit? 7 menit saya akan bercerita, nanti saya pasnya siapa apa yang saya ceritakan. Di hari pertama saya bertugas, sudah ditunjukkan oleh Allah betapa ada orang yang dengan penuh keikhlasannya datang memberikan fasilitas kepada saya, kepada kami sekeluarga, sepeda motor. Orang yang belum pernah saya kenal datang. Sebelumnya sudah lama ndak ini datang dan menyerahkan sepeda motor Gus, ini sepeda motor untuk kegiatan Gus selama di sini. Dan dengan sepundi kula saged gampil mawon. Berikutnya ada orang yang menyerahkan tanah. Gus, tanah ini saya serahkan. Orang yang belum pernah saya kenal malam-malam datang karena ini katanya Gus mencari tempat untuk pendidikan dan ini saya punya milik, silahkan dipakai, saya wakafkan, saya hibahkan, saya serahkan untuk agama. Saya tanya, loh gimana Anda, gimana ada apa? Ya karena untuk mencari kemarin Pak Sagino pimpinan SPMA Gunung Kidul katanya mencari tanah, tanahnya dijual untuk kepentingan ini. Tidak ada ya, tanah saya jalan pinggir jalan melewati sawah tidak apa-apa. Dan setelah saya cek ternyata alhamdulillah kemudian kami terima. Pak Sagino sendiri juga menyerahkan, saya diajak jalan masuk ke dalam, ini dulu saya sudah wakafkan ke Pak Guru dan selama ini kami disuruh mengerjakan. Sekarang bagaimana baiknya, apakah dijual, apakah digunakan atau bagaimana, saya serahkan ke Gus. Kemarin pagi juga Mbah Pur menyerahkan tanahnya sekaligus rumahnya, dan tanah yang ada di masjid ini sekitar 25-30 meter kali 15 meter yang digunakan untuk agama. Nah, satunya lagi seorang ibu yang satunya menyerahkan tanah untuk kepentingan itu. Hingga ada 5 orang yang menyerahkan tanah untuk kepentingan agama ini, baik yang berupa sawah maupun. Berikutnya cerita juga yang tidak kalah menariknya, setiap hari teman-teman di sini menyediakan takjil dan sahur bersama gratis. Semuanya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pelajaran yang menarik. Di antara salah satu juga yang menarik untuk poin yang selanjutnya adalah saya sudah tidur di rumah warga di sini bersama anak-anak, bersama istri-istri, dan yang membuat drama yang sangat membuat kami nangis semalam dan tobat semalam adalah di antara salah satu orang janda yang usianya di atas 70-an tahun, dia bersama anak laki-lakinya yang jaga. Nah, si janda ini ketika saya datang setelah sholat, saya tanya, sudah berbuka Mbah? Sampun, wow, takjil bersama di masjid. Nah pun di calon ibu jenengan geniki. Ya ini apa? Ternyata saya lihat ada satu nasi bakul. Dan nasi bakul ini tak ada campuran singkong sedikit kecil-kecil. Ini kangge sinten nih, kangge jenengan, kangge keluarga. Lah pun dilauke.
handphone niku. Ya hanya itu. Maksudnya ya kami makan ini. Lauknya mana? Tadi sudah ditakjil. Ternyata takjil ada kerupuk kecil-kecil gini. Lah untuk ibu mana? Sambil malu-malu menunjukkan di tempat bakul kedua. Ternyata di situ ada singkong yang lebih besar, banyak singkongnya daripada nasinya. Loh, kok pakai campuran singkong, Mbah? Ya iya, karena ada gus sekeluarga, nanti saya khawatir kurang, sehingga saya campuri singkong. Mbah nggak pakai lauk? Nggih sampun niku cekap. Ya udah, itu sudah cukup. Saya sudah nggak bisa lagi menahan air mata. Karena saya pikir diguyon ya. Ternyata enggak, saya coba lihat cari ini karena saya sudah sangat akrab di keluarga ini. Ternyata memang di dapurnya enggak ada dapur yang dari batu yang dipotong itu. Dan di beberapa enggak ada karena lokasinya rumahnya memang sangat-sangat sederhana sekali. Dan ternyata apa? Kami ditunjukkan tempat kami tidur, di situ ada bantal baru, kasur baru. Kasur gulung pentul-pentul itu ada bantal baru. Saya hanya diam aja, kemudian saya minta ditunjukkan kamar mandinya di mana. Ditunjukkan oleh anak lakinya, ternyata di situ ada kandang kandang kambing yang dinding ininya itu langsung batasan kambing. Sejak awal anak-anak istri saya begitu masuk itu sudah enggak ini karena ilfil. Karena apa? Karena langsung baunya kerbau kambing sapi itu. Ternyata di atas kami itu milik orang dan di situ ada sapinya, sehingga kami tidur itu ya merasa tercekat karena bau dan minyak sapi. Yang membuat kami tertegun lagi, ternyata anak laki-laki ini sudah usia 40 tahun dan 40-an lebih tahun dia tidak menikah karena menjaga ibunya ini. Dan dia hidup bersama dengan ibunya, kakak-kakak dan adik-adiknya sudah menikah. Dia semata-mata karena menunggu ibunya. Yang membuat kami tertegun lagi setelah sholatul lail, tanahnya yang kayak naik tangga waktu di Singapura itu, tapi ini berupa padas batu yang dipapak begitu, sehingga naik untuk menuju ke tempat sholat. Setelah sholatul lail ternyata sholat subuh. Setelah sholatul lail kita kembali ke rumah ini, dan di situ ternyata hidangannya ada opor ayam dari tetangganya. Ternyata apa? Beliau mempunyai ayam yang disembelih dan disuruh masakkan tetangganya untuk dihidangkan kepada kami. Kalau kami tidak ini, si ibu nenek ini memaksa, monggo dinakan, karena kami menjaga hati beliau, dipikirnya kami tidak mau, maka kami cukup makannya. Sudah jam 7 ya, sudah 7 menit. Masih banyak cerita-cerita yang membuat kami merasa hidup bersama dengan makhluk surga. Kenapa? Mereka hidup dengan ikhlas, dengan ini, menyediakan tamu, menghormat tamu, memberikan sesuatu yang dicintai. Tetapi beliau bukan orang yang kaya, tapi orang yang di garis bawah kemiskinan bahkan, tetapi mampu memberikan sesuatu yang dicintai. Bukankah ini adalah nilai takwa yang tertinggi, albir, yang disebutkan Allah, lantan berhatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang sederhana, orang-orang yang memiliki kesempatan hidup berusaha yang sangat sempit, karena di sini dari pusat pemerintahan harus naik berjalan kaki 2 jam. Kalau naik sepeda motor di pusat perbelanjaan misalnya ke bank itu ya juga 1 jam, 1 jam setengah. Bahkan tadi istri saya ke bank itu mengambil uang nggak bisa di beberapa tempat sampai di kecamatan yang lain. Tetapi mereka mempunyai loyalitas, sholatul lail semuanya berjamaah, sholat sunat berjamaah, sholat waktu 5 berjamaah dengan medan yang sangat sulit dicapai. Demikian karena waktu yang sangat singkat. Semoga perjalanan spiritual ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman semuanya menjadi bahan pelajaran bahwa ada orang-orang yang sangat jauh di bawah kita nilai ekonominya, tetapi pengorbanannya kepada agama, kepada Allah sangat totalitas. Demikian semoga menjadi bahan pelajaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.